Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصل اللهم وسلم وأنعم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حيث يقول الله سبحانه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في هذا المسجد الشريف عزني الله وإياكم جميعا. أولا نقدم الشكر والتحميد إلى الله عز وجل الذي قد أنعمنا بنعم كثيرة حتى استطعنا وقدرنا على أداء واجباتنا نحو عباد الله وهي صلاة فرض المغرب، وإن شاء الله سننتظر ونؤدي لصلاة العشاء. نسأل الله عز وجل عسى أن يتقبل الله منا وأعمالنا الصالحات جميعا إن شاء الله. وثانيا نقدم الصلوات والتسليم على حبيبنا المصطفى محمد الذي بجهده وقوته وأضحيته أخرج الناس من الظلمات إلى النور حتى شعرنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي من هذه النعم نكون من السعداء ومن المفلحين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلذلك واجب علينا أن نصلي عليه بالصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم التسليم السلام عليك يا رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، في هذه المناسبة وفي هذا الوقت الليلة البديعة الشريفة سنقوم وندرس ونتلقى من العلوم الدينية، والموضوع عندنا هذه الليلة يعني
fi maddati tazkiyatin nufus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada materi tazkiyatun nufus. Kita akan melanjutkan tentang ibadah hati bisa lebih unggul daripada ibadah yang lain. Kemarin sampai nomor berapa kemarin? Ada yang catat? Kalau tidak ada, malam ini kita masuk yang ke-6. Yang ke-6, pahala dan pengaruh ibadah hati lebih besar dibandingkan dengan ibadah fisik. Di antara contoh ibadah ini adalah tafakkur, tadabbur, dan senantiasa merenungkan tentang hidup dan mati, serta merenungkan kehidupan alam kubur dan hari kebangkitan. Jadi pengaruh ibadah hati itu dia lebih besar dibandingkan daripada ibadah fisik. Dan itu bentuknya adalah tafakkur, tadabbur. Ketika kita contoh berpuasa, itu adalah ibadah fisik. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, serta menahan hawa nafsu. Secara fisik mungkin kita mampu, tapi pengaruhnya mungkin hanya lemah. Mungkin pengaruhnya ya tidak menjadi pengaruh yang besar. Nah, ketika kita menggabungkan antara fisik dengan hati tadi, kita tafakkur, tadabbur, kita menghayati puasa yang kita lakukan itu lebih besar pengaruhnya. Contoh misalkan, hari ini saya merasakan panas teriknya matahari dalam keadaan perut kosong, tidak makan, tidak minum, lapar, haus, dahaga. Ini belum seberapa. Bagaimana nanti saat kita dikumpulkan di padang mahsyar? Bagaimana saat kita berada di alam kubur? Bagaimana saat ketika kita kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala singgah dulu di neraka. Tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi minuman. Kalau ada pun makanan yang tidak mengenyangkan, makanan yang berduri, makanan yang panas. Begitu juga minuman, kalau diberikan minuman bukan minuman yang menghilangkan dahaga, karena minuman itu jijik. Minuman dari nanah dan darah yang mendidih. Itu minuman ahli neraka. Jadi itu diminum, nanah itu diminum oleh penduduk ahli neraka. Apakah bisa memberikan manfaat atau menghilangkan dahaga? Tidak. Jijik, busuk. Nah, ini
Ini akan membuat kita sadar kalau kita berpuasa itu ini untuk melatih, untuk mendidik kita supaya jangan sampai kita ini melanggar perintah Allah. Maka itu puasa itu mendidik. Kalau kita tadabbur lagi nasib orang-orang yang tidak sama dengan kita, kita masih bisa makan, masih bisa berbuka, masih bisa bersahur. Kita berpuasa hanya di siang hari, tapi ada saudara-saudara kita siang dan malam mereka berpuasa. Seperti saudara kita yang berada di Syria, dalam suasana perang, mungkin di Gaza. Mereka ada duit, tapi tidak bisa apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, sehingga mereka harus berpuasa siang dan malam. Itu mendidik kita. Itu akan memberikan pengaruh sehingga kita ini memiliki belas kasihan, memiliki toleransi, memiliki sifat dermawan dan lain sebagainya. Nah, ini ibadah hati. Maka di antara ibadah hati itu adalah tafakkur, tadabbur. Tafakkur itu artinya apa? Kita memikirkan, kita berpikir tentang yang jauh lebih daripada itu. Kita memikirkan tentang kekuasaan Allah, kita memikir tentang kehidupan yang abadi dibandingkan kehidupan sementara ini. Begitu juga tadabbur yang artinya menghayati, memahami bagaimana, apa hikmah di sebalik apa yang kita lakukan itu. Ini ibadah hati, ya. Maka ibadah hati itu pahalanya lebih besar dan pengaruhnya itu lebih kuat dibandingkan ibadah fisik. Dikatakan dalam buku ini, amalan ibadah hati ini bisa lebih menimbulkan bekas dan pengaruh yang sangat dalam. Abu Darda pernah mengatakan, berpikir sesaat itu lebih baik daripada salat semalam suntuk. Jadi berpikir, tadabbur sesaat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada kita salat semalam suntuk, beribadah semalam suntuk, tapi tidak ada pengaruh. Maka itu kita harus menggunakan hati untuk memahami, untuk mentadabburi, ya, menghayati itu. Sa'id bin Musayyib ini sahabat Nabi. Ia pernah berkata, demi Allah, ibadah itu tidak lain adalah berfikir tentang perintah Allah dan menahan diri dari larangan-larangan Allah. Jadi ibadah hati itu adalah berpikir tentang perintah Allah dan menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk riba. Allah melarang kita untuk takabbur, untuk riya, untuk sombong. Allah melarang kita daripada hasad. Apa hasad itu?
dengki. Itu adalah perjuangan jihad untuk menahan diri kita dari larangan-larangan. Jadi butuh jihad, butuh kesungguhan, pengorbanan untuk meninggalkan atau menahan diri dari larangan-larangan Allah. Nah, ini termasuk daripada hati, ibadah hati. Melawan itu ibadah adalah ibadah hati. Begitu juga berpikir tentang perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita berpikir hikmah di sebalik perintah itu. Karena Allah tidak pernah menzalimi manusia. Allah perintahkan kita untuk tahajud. Kita ambil hikmah. Mesti banyak sekali hikmah di sebalik. Allah perintahkan kita untuk puasa. Tidak hanya puasa sebulan Ramadan, tapi ditambah juga puasa-puasa sunnah. Pasti ada hikmah di sebalik. Ada puasa hari Senin dan Kamis, kena dicontohkan oleh Nabi kan. Berarti perintah dari Allah juga. Itu pasti ada hikmah. Kita berpikir. Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh putus, istiqamah. Membaca Quran itu harus continue, terus menerus. Tidak boleh berhenti. Kapan berhentinya? Ketika ajal sudah datang kepada kita, yaitu kematian. Maka itulah istirahat kita. Itu pasti ada hikmah. Maka kita berpikir tentang perintah Allah. Nah, itu namanya ibadah hati. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kecuali itu ada hikmah dan manfaat yang besar. Begitu juga larangan Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Jangan minum khamar, jangan makan babi, kan itu. Wala taqrabuz zina, jangan hampiri perbuatan yang menyebabkan perbuatan zina. Nah, itu pasti ada hikmah. Larangan-larangan itu. Jangan syirik, pasti ada hikmah. Jangan mendurhakai kedua orang tua, mesti ada hikmah. Tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan menghardik anak yatim, itu ada hikmah. Berkata baik kepada orang yang meminta, atau mengatakan maaf, itu lebih baik daripada kita memberi, tapi pemberian kita itu akan menyakitkan hati orang yang menerimanya. Nah, itu mesti ada hikmah. Jadi semua larangan, perintah itu kita ambil hikmah, berfikir, tadabbur. Nah, itu amalan hati, sehingga dia memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Jadi seperti itu. Paham nih? Nah, itu yang keenam ya. Yang ketujuh, ibadah hati adalah penggerak dan motor daripada ibadah-ibadah fisik. Kalau ibaratkan motor, sepeda motor atau Honda, Suzuki, apapun nama mereknya. Jadi di situ ada mesinnya, itu motornya yang menggerakkan. Berapa kecepatannya? Nah, motor di dalam diri kita itu adalah hati. Motornya itu hati. Maka itu ibadah hati ini adalah penggerak atau motor dari ibadah-ibadah fisik. Sebab
setiap kali iman, tauhid dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta keyakinan akan hari kebangkitan, akan hari akhirat semakin menghunjam di dalam hati seseorang mukmin, maka hal itu akan mendorong fisik untuk melakukan ibadah. Contoh, salat malam, tahajud. Itu sangat berat. Tapi ketika kita saat malas, saat berat itu, terkenang kita kalau kita ini akan mati, terkenang kita akan kehidupan akhirat, terkenang kita dengan diri kita yang sungguh sedikit sekali amal solehnya. Pada saat itu muncul kekuatan. Dia akan menggerakkan dirinya untuk bangun walaupun itu sangat dingin. Nah, itu dari hati. Atau ada motivasi lain yang menggerakkan kita untuk bangun di waktu malam. Jadi seperti itu. Seperti orang karena dia mau ujian besok hari, maka pada malam hari itu dia mampu membaca 10 buku dalam satu malam. 10 buku itu dibaca, tidak berhenti, habis. Apa motivasinya? Karena besok ada ujian. Karena dia tahu kalau dia tidak membaca buku, apa yang akan bisa dia jawab dalam ujian? Maka dia memiliki kekuatan untuk membaca buku 10 buku. Padahal di hari-hari biasa, jangankan 10 buku, 1 halaman saja berat dia untuk membacanya. Kenapa? Karena hati tidak ada penggeraknya. Tapi karena hati dia memahami kalau besok ini ujian, kalau saya tidak baca buku, maka ini yang menentukan kegagalan saya. Maka dia paksa dirinya untuk membaca. Begitu kekuatan hati. Apalagi kalau hati itu terhunjam dengan iman, terhunjam dengan tauhid, terhunjam dengan keyakinan, ketakwaan. Nah, itu akan mendorong, akan menggerakkan dirinya itu untuk melakukan ibadah-ibadah fisik itu dengan ringan, kan itu. Sama, ada orang yang mampu menghafal Al-Quran itu dalam satu malam itu 3 juz. Ada yang 2 juz. Ada yang satu malam itu selesai dia 1 juz. Padahal hari biasa 1 baris saja susah. Kenapa dia bisa seperti itu? Hati. Hati yang mendorongnya itu. Misalkan dia ingin melamar orang yang dia sayangi dan dia cintai, tapi syaratnya hafal Quran 3 juz. Akhirnya malam itu dia tidak tidur menghafal. Hafal dia. Kenapa? Ada penggeraknya, yaitu hati. Nah, apalagi kalau hati itu terhunjam dengan kecintaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah yang murni, melebihi dari kecintaannya kepada makhluk. Maka dia akan mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi seperti itu.
Maka tidak heran kalau kita melihat dulu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang bersemangat untuk mati di medan perang, untuk mati syahid. Apa yang membuat mereka menggebu-gebu seperti itu? Iman, tauhid, kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amalan hati semuanya. Maka begitu tinggi kita harus menghidupkan hati ini. Paham ya? Maka hati itu memiliki kekuatan yang dia sebagai motor, sebagai penggerak pada diri kita ini. Nah, ini yang perlu kita jaga ini ya. Utbah al-Ghulam pernah berkata, barang siapa yang mengenal Allah, ia pasti mencintainya, dan barang siapa yang mencintai Allah, ia pasti mentaatinya, dan seterusnya. Jadi kalau kita kenal, betul-betul mengenal Allah itu, pasti akan mencintai. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka itu kita tidak pernah ada mencintai Allah. Dan mengenal itu tentunya tidak dengan fisik, tentunya dengan iman, dengan hati. Berarti dengan hati baru timbul cinta kepada Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, maka sudah pasti kita akan mentaati perintahnya, mentaati seluruh syariat yang telah diaturnya. Nah, itu semuanya tergantung kepada hati. Maka itu penting kita membersihkan hati-hati kita ini. Baik, kita masuk hal yang ke-8. Nah, ini yang terakhir ini, 8. Atau kita habiskan, ada 9 ini. Oh, masih banyak. Ada 11. Kita coba sampai yang ke-8 dulu. Ibadah-ibadah hati akan membesarkan nilai ibadah-ibadah fisik. Dalam hal ini adalah ibadah niat, di mana dengan niat yang besar, dengan niat yang benar, dengan niat yang tulus, betul-betul ikhlas mengharapkan ridha Allah semata, terkadang amalan yang terlihat remeh dalam pandangan manusia akan bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan niat yang benar, suatu amalan yang belum terlaksana akan tetap bernilai di sisi Allah. Jadi itu besarnya ibadah hati ini. Ibadah hati ini dia akan membesarkan nilai-nilai ibadah-ibadah fisik. Yang ibadah fisik itu biasa saja, tapi karena hati tadi, dia akan menjadi tinggi di sisi Allah. Jadi itu perlu kita menata hati. Apa hadis yang pertama dalam Arba'in An-Nawawi? Innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu, perbuatan itu, pekerjaan apa saja itu tergantung kepada niat